Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid yang dikenal bijaksana, namun juga memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap hal-hal aneh dan jenaka, sedang duduk di istananya. Ia tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan yang cukup konyol namun membuatnya penasaran. Raja memanggil semua penasehatnya, para ulama, dan cendekiawan, namun tak satu pun dari mereka dapat menjawab pertanyaan yang muncul di pikiran. Pertanyaannya sederhana namun aneh. Bagaimana angin kentut bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Semua orang yang mendengar pertanyaan itu hanya bisa tertawa kecil atau menunduk bingung. Namun, Raja tidak puas dengan kebingungan mereka. Ia berkata dengan tegas, "Aku akan memberikan hadiah besar kepada siapa saja yang bisa memberikan jawaban memuaskan untuk pertanyaan ini." Berita tentang tantangan raja ini segera menyebar ke seluruh negeri. Tentu saja, tak ada yang lebih berani menghadapi pertanyaan aneh itu selain Abu Nawas, si cerdik yang seringkali berhasil mengatasi situasi tersulit dengan akal dan kecerdikannya. Keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil ke istana. Raja Harun al-Rasyid menyambutnya dengan senyuman penuh harapan. "Abu Nawas," kata raja, "aku punya satu pertanyaan untukmu. Kau tahu apa yang harus dilakukan? Jika kau berhasil menjawabnya, kau akan mendapatkan hadiah yang besar. Tapi jika gagal, kau tahu apa akibatnya?" Abu Nawas, dengan wajah serius namun matanya penuh kecerdikan, menjawab, "Apapun pertanyaannya, Baginda, insya Allah hamba akan memberikan jawaban terbaik." Raja pun kembali menanyakannya dengan nada penuh rasa penasaran. Bagaimana angin kentut bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Abu Nawas tersenyum kecil mendengar pertanyaan itu. Ia tahu ini bukan sekadar pertanyaan tentang sains atau filsafat, melainkan sebuah ujian kecerdikan. Tanpa ragu, Abu Nawas pun berkata, "Baginda, sebelum hamba menjawab, hamba mohon Baginda menunjukkan jalan masuk ke dalam istana ini." Raja Harun terkejut mendengar permintaan Abu Nawas. "Bukankah kau tahu jalan masuk ke istana ini? Lewat pintu gerbang besar yang kau lewati tadi." Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. "Benar, Baginda. Seperti sebuah istana yang memiliki pintu masuk, tubuh manusia juga demikian. Apa yang masuk ke dalam tubuh, termasuk angin kentut, melewati pintu-pintu yang Allah ciptakan, yaitu mulut dan hidung saat kita bernafas, makan, atau minum. Dan setelah angin masuk, ia akan mencari jalan keluar." Raja tertawa bahak mendengar jawaban Abu Nawas yang sederhana namun penuh kecerdasan. "Luar biasa, Abu Nawas. Kau selalu punya jawaban yang tak terduga. Aku puas dengan jawabanmu." Namun, belum selesai sampai di situ. Raja Harun, yang selalu terhibur oleh kelicikan Abu Nawas, memutuskan untuk memberi ujian lagi. "Tunggu, Abu Nawas. Aku belum selesai mengujimu. Aku punya 3 ujian untukmu. Jika kau berhasil melewatinya, kau akan kuberi hadiah yang lebih besar lagi." Abu Nawas, meskipun tampak tenang, tahu bahwa ujian dari raja biasanya penuh jebakan. Tapi dia tetap percaya diri. "Baik, Baginda. Apakah 3 ujian itu?" Raja pun mulai menguraikan ujiannya. "Ujian pertama, aku ingin kau membawa seekor burung yang bisa berbicara seperti manusia, tapi jangan sampai burung itu bicara selama berada di sini. Ujian kedua, kau harus datang dengan membawa laut ke istanaku. Dan ujian ketiga, bawalah seorang lelaki yang bisa datang ke sini tanpa menginjak tanah." Abu Nawas tersenyum tipis mendengar perlawanan itu. Meskipun terlihat mustahil, ia sudah memikirkan rencana untuk masing-masing ujian tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa seekor burung beo yang sangat indah. Burung itu terkenal pandai bicara. Para penjaga istana yang melihatnya pun berkata,
Wah, Abu Nawas pasti gagal kali ini. Bagaimana mungkin burung beo itu tidak akan bicara di depan raja? Setelah tiba di hadapan raja, Abu Nawas mengacungkan burung beo itu. Raja yang tahu burung itu bisa berbicara segera menunggu dengan penuh antusias. Namun, anehnya, burung beo itu tetap diam. Bahkan setelah raja berbicara kepadanya, burung itu tidak mengeluarkan satu kata pun. Raja pun bertanya, "Mengapa burung ini tidak bicara, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab sambil tertawa kecil, "Baginda, sebelum datang ke sini, saya memberi makan cabai yang sangat pedas. Lidahnya sekarang kepedasan, sehingga ia tidak bisa bicara." Raja tertawa keras. "Cerdik sekali, Abu Nawas. Ujian pertama kau lewati. Ujian kedua kini tiba. Abu Nawas harus membawa laut ke istana." Banyak orang mengira Abu Nawas akan gagal. Tapi, Abu Nawas dengan santai datang ke istana membawa sebuah mangkuk besar berisi air asin. Raja bertanya dengan bingung, "Apa ini, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Ini, Baginda, adalah sebagian kecil dari laut. Saya tidak bisa membawa seluruh laut ke sini, tapi saya membawa sedikit air laut ini sebagai perwakilannya." Raja tertawa lagi. "Kau memang selalu punya cara untuk lolos dari ujian-ujian sulit. Ujian kedua juga kau lewati. Kini, ujian terakhir yang menanti. Abu Nawas harus membawa seorang lelaki yang bisa datang ke istana tanpa menginjak tanah." Orang-orang di istana yakin kali ini Abu Nawas tidak akan bisa lolos. Namun, Abu Nawas datang membawa seorang lelaki yang diikat dengan kain dan dibawa di atas bahunya. Raja terkejut dan bertanya, "Apa ini, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Baginda, lelaki ini datang ke sini tanpa menginjak tanah. Saya yang menggendongnya." Raja tak dapat menahan tawanya lagi. "Luar biasa, Abu Nawas. Kau telah melewati semua ujianku dengan cara yang begitu cerdik." Akhirnya, Raja pun menghadiahkan Abu Nawas dengan emas dan hadiah besar lainnya sebagai penghargaan atas kecerdasan dan kebijaksanaannya. Dan begitu, Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa kecerdikan dan pemikiran yang cepat mampu mengatasi tantangan yang paling sulit sekalipun. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mendengar kabar bahwa ada harta karun yang sangat berharga tersembunyi di sebuah tempat yang dikenal dengan nama Pegunungan Api. Namun, tak ada yang tahu pasti di mana letak harta karun itu, dan Raja merasa sangat penasaran. Dia lalu memanggil penasihat kerajaan dan meminta nasihat tentang bagaimana menemukan harta tersebut. Abu Nawas, yang terkenal cerdik dan jenaka, hadir di istana saat itu. Raja tahu bahwa Abu Nawas seringkali dapat menemukan solusi atas masalah yang rumit dengan cara yang tak terduga. Jadi dia memutuskan untuk mempercayakan tugas besar ini kepada Abu Nawas. "Abu Nawas," kata Raja Harun, "aku mendengar ada harta yang luar biasa tersembunyi di Pegunungan Api. Banyak orang telah mencoba mencarinya, tapi tak seorang pun berhasil. Aku ingin kau yang menemukannya." Abu Nawas tersenyum dengan senyuman khasnya yang penuh misteri. "Tentu yang mulia, saya akan menemukan harta itu, tapi saya memerlukan persiapan yang matang," katanya. Raja mengangguk dan memberi waktu 1 minggu untuk bersiap-siap. Selama seminggu itu, Abu Nawas tampak sibuk dengan segala macam aktivitas yang aneh. Dia meminta berbagai macam barang dari istana, jerami, ember air, dan bahkan seekor-seekor yang berkumpul tua yang hampir tidak berguna. Orang-orang istana mengira Abu Nawas sedang mempersiapkan rencana besar, tapi tak satu pun dari mereka tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Setelah seminggu berlalu, Abu Nawas menemui raja dan berkata, "Yang mulia, aku siap berangkat ke Pegunungan Api." Raja yang penasaran bertanya,
"Apa rencanamu, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Semua rahasia ada di lang ini, Yang Mulia." Raja terkejut mendengar jawaban tersebut, namun dia terlalu penasaran untuk melirik lebih lanjut. Maka berangkatlah Abu Nawas bersama dengan tua itu menuju pegunungan api, diiringi oleh sekelompok kecil pengawal kerajaan. Setibanya di kaki pegunungan api, Abu Nawas melihat sekelilingnya dengan seksama. Gunung tersebut penuh dengan asap tebal, bebatuan berapi, dan jurang yang curam. Pengawal yang mendampingi Abu Nawas mulai merasa gentar, namun Abu Nawas tampak tenang. Dia segera memerintahkan para pengawal untuk membuat sebuah pondok kecil dari jerami di dekat kaki gunung. Lalu, dia meminta ember-ember air yang dia bawa untuk ditaruh di sekitar pondok tersebut. Para pengawal bingung, tapi mengikuti perintahnya. Setelah itu, Abu Nawas duduk di depan pondok dan mulai memberi makan di sekitarnya. Hari-hari berlalu, dan orang-orang mulai bertanya-tanya kapan Abu Nawas akan mulai mencari harta karun. Tapi Abu Nawas hanya duduk-duduk santai, menikmati pemandangan, dan berbicara dengan tenangnya. Para pengawal semakin cemas, khawatir bahwa mereka tidak akan pernah menemukan harta karun tersebut. Pada hari ketiga, Abu Nawas tiba-tiba berkata, "Inilah saatnya kita mulai pencarian." Dia membawanya mendaki lereng gunung, sementara para pengawal mengikutinya dari belakang. Setiap kali berjongkok berhenti untuk makan rumput atau beristirahat, Abu Nawas akan berkata, dia merasakan sesuatu. Harta karunnya pasti ada di dekat sini. Para pengawal mulai merasa putus asa. Mereka telah menghabiskan beberapa hari hanya menonton yang sepertinya tidak memiliki tujuan. Tapi Abu Nawas tetap tenang dan percaya diri. Suatu hari, ketika mereka berada di puncak gunung, berbaring Abu Nawas tiba-tiba berhenti dan mulai mencakar-cakar tanah. Abu Nawas berseru, "Ini dia! Harta karun ada di sini!" Para pengawal segera mulai menggali di tempat yang dikepung olehnya. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah peti besar yang terkubur di bawah tanah. Dengan susah payah, mereka membuka peti tersebut dan menemukan emas, permata, dan harta berharga lainnya yang luar biasa banyaknya. Raja Harun al-Rashid sangat terkejut dan gembira ketika mendengar bahwa Abu Nawas telah berhasil menemukan harta karun yang tersembunyi di pegunungan api. Dia segera memerintahkan agar harta tersebut dibawa kembali ke istana. Setelah semua harta karun dipindahkan ke istana, Raja bertanya kepada Abu Nawas, "Bagaimana kau bisa menemukan harta karun itu, padahal banyak orang lain yang gagal?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Yang mulia, harta karun itu sebenarnya mudah ditemukan. Kuncinya adalah kesabaran dan kebijaksanaan." Keledai tua ini, meski terlihat lemah dan tak berguna, sebenarnya tahu di mana tempat terbaik untuk beristirahat. Ketika dia berhenti, dia merasakan ada sesuatu yang berbeda di bawah tanah. "Jadi, saya hanya memutar ini dan membiarkannya memutarnya." Raja tertawa mendengar penjelasan Abu Nawas. "Kau memang luar biasa, Abu Nawas. Kau tidak hanya cerdik, tapi juga bijaksana." Sejak saat itu, Raja Harun al-Rashid semakin menghormati Abu Nawas, dan harta karun yang ditemukan itu digunakan untuk kebaikan seluruh rakyat di kerajaan. Sedangkan Abu Nawas, seperti biasa, tetap dengan caranya yang unik, jenaka, cerdik, dan bijaksana dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Dan begitulah petualangan Abu Nawas di pegunungan api berakhir dengan sukses, membawa tawa dan pelajaran bagi semua orang yang mendengarnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di kota, menikmati hari yang cerah. Di tengah perjalanannya, dia bertemu dengan seorang pria kaya yang sangat kikir. Pria itu memamerkan pakaiannya yang mewah dan perhiasannya yang berkilauan, sambil dengan sombong berkata, "Abu Nawas,
Kamu orang miskin, tidak seberuntung aku yang memiliki banyak harta." Abu Nawas tersenyum dan berkata dengan tenang, "Harta tidak selalu membawa kebahagiaan, Tuan. Kadang-kadang, lebih baik tidak memiliki apa-apa daripada terjebak dalam masalah karena harta." Pria kikir itu membungkuk dan berkata, "Kau hanya iri, Abu Nawas. Aku yakin kau akan melakukan apa saja untuk mendapatkan harta sepertiku." Abu Nawas menggeleng, "Tidak juga, Tuan. Tapi kalau kau merasa begitu, mari kita bertaruh. Aku bisa membuat seluruh rakyat kota ini senang, hanya dengan sehelai kain buruk. Jika aku berhasil, kau harus memberi aku salah satu cincin emasmu." Pria kikir itu tertawa terbahak-bahak. "Baiklah, Abu Nawas. Taruhan diterima. Bagaimana mungkin kau bisa membuat seluruh kota gembira hanya dengan sehelai kain jelek?" Abu Nawas lalu berjalan menuju pasar. Di sana, dia mengambil kain buruk yang biasa dipakai untuk mengelap meja pedagang. Setelah itu, dia mengikat kain tersebut ke kepalanya seperti sorban besar. Abu Nawas berlari-lari di sepanjang jalan kota sambil berteriak, "Lihatlah! Lihat! Ini adalah sorban Raja Harun al-Rasyid." Orang-orang mulai tertarik dan berkumpul melihat tingkah Abu Nawas. Mereka tertawa terpingkal-pingkal melihat betapa konyolnya Abu Nawas dengan sorban aneh di kepalanya. Tidak lama lagi, seluruh kota ramai membicarakan sorban raja tersebut. Melihat orang-orang tertawa dan tertawa gembira, pria kaya itu tak bisa lagi menahan tawa. Dia akhirnya harus mengakui kekalahannya. Dengan wajah agak malu, dia menyerahkan cincin emasnya kepada Abu Nawas, yang menahannya dengan senyuman penuh kemenangan. "Jadi," kata Abu Nawas, "harta bukanlah segalanya, Tuan. Yang penting adalah bagaimana kita menikmati hidup dan membuat orang lain bahagia." Sejak hari itu, pria kikir tersebut lebih berhati-hati dalam menyombongkan hartanya, sementara Abu Nawas terus dikenal sebagai orang yang jenaka dan penuh kecerdikan.